Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ancaman ibu kota Jakarta akan tenggelam tahun 2050, tahun ke depan ini selalu menjadi isu dan ramai dibicarakan publik di setiap musim penghujan. Namun sejatinya bukan tenggelam karena terdampak banjir ya, hanya saja terjadi penurunan permukaan tanah Jakarta akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan. Lantas apa yang bisa kita lakukan agar Jakarta tidak tenggelam? Jakarta adalah kota yang minus sumber daya air. Denda sanksi pidana ada ya, sanksi denda ini 50 juta. Ancaman ibu kota Jakarta tenggelam pada tahun 2050 mendatang bisa jadi bukan isapan jempol semata. Melihat dari fakta dan studi ilmiah, 20% wilayah Jakarta kini berada di bawah permukaan laut. Kondisi ini terjadi akibat penurunan permukaan tanah serta pengaruh pemanasan global yang membuat tinggi air laut meningkat. Kawasan Pluit di Jakarta Utara merupakan wilayah dengan penurunan muka tanah paling parah. Pasalnya, mayoritas masyarakat di kawasan yang dekat dengan laut itu masih memanfaatkan air tanah. Penelitian tim geodesi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB menyebutkan faktor penurunan tanah di Jakarta sebagian besar akibat faktor antrogeni atau peran manusia. Jadi faktor penyebab penurunan tanah itu ada 7 ya totalnya ya. Kalau kita lihat ada 7 faktor. Nah 2 diantaranya itu faktor alamiah, 5 faktor antropogenik atau ada peran manusia di situ. Nah yang 5 faktor antropogeniknya itu eksploitasi air tanah, beban dari infrastruktur dan bangunan ya. Nah ini yang cukup dominan. Kemudian ada juga pengeringan lahan gambut, eksploitasi migas, kemudian ada eksploitasi geotermal dan tambang bawah permukaan. Pengamat tata kota Yayat Supriyatna mengatakan masih ada penggunaan air tanah di Jakarta secara berlebihan memicu semakin parahnya penurunan tanah di Jakarta. Bahkan ironisnya, banyak pihak yang nyata-nyata dilarang menggunakan air tanah namun tetap saja mengeksploitasi air tanah secara berlebihan yang dilakukan secara diam-diam alias pencurian. Hentikan pencurian atau pengambilan air tanah secara berlebihan. Kita sudah tahu bahwa setiap pengambilan air tanah ada izinnya, tapi jangan sampai izinnya itu dilanggar, sehingga pengambilan secara diam-diam itu semakin menyebabkan permukaan tanah semakin lama semakin turun. Tak tinggal diam dan sadar akan ancaman ibu kota tenggelam, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya mengontrol penggunaan air tanah khususnya untuk kebutuhan komersialisasi. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku tak segan-segan memberikan sanksi pidana hingga denda 50 juta rupiah bagi apartemen, pusat perbelanjaan, hotel hingga perkantoran yang masih nakal melakukan komersialisasi air tanah. Sanksi bagi pihak-pihak yang melakukan komersialisasi air tanah akan dilakukan secara bertahap, mulai dari peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, hingga penyegelan penyumbatan. Bahkan dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan dan pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, juga terdapat ancaman hukuman pidana serta denda sebesar 50 juta rupiah bagi yang melanggarnya. Ya itu ada sanksi, ada aturan ini ya, ada 10, 19, 98, ada sanksi peringatan tertulis, penghentian sementara atau penyegelan, penyumbatan, termasuk juga sanksi denda, sanksi pidana ada ya, sanksi denda ini 50 juta ya. Ya selama ini kalau bagi tempat-tempat industri, usaha, hotel, perkantoran, itu kan tidak ada masalah ya. Sudah ada dari PAM dan rumah-rumah selama ini kan yang belum mendapatkan PAM itu masih diperkenankan kan mengambil dari pompa ya. Tentu harus diatur batasannya ya supaya tidak menimbulkan masalah. Harapan selalu saja tak sesuai kenyataan, realitanya perusahaan air minum DKI Jakarta atau Pamjaya baru bisa memenuhi 65% kebutuhan air masyarakat Jakarta. Praktis 35% dari 10 juta warga ibu kota masih menggunakan air tanah. Jakarta adalah kota yang minus sumber daya air. Saat ini pasokannya kita dapatkan dari wilayah Jatiluhur dan kemungkinan dari Waduk Krian di wilayah Lebak, Banten.
Tapi proyek ini pun akan membutuhkan waktu untuk melayani Jakarta. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah jika ada upaya untuk melakukan peningkatan pelayanan jaringan air perpipaan ke permukiman, pertanyaannya kapan Jakarta 100% terlayani dan bagaimana air bakunya bisa tersedia. Tidak bisa tidak, keterbatasan penyediaan air dari permukaan untuk kebutuhan industri dan rumah tangga memaksa masyarakat mau tidak mau tetap menggunakan air tanah, baik yang berizin atau yang tidak berizin. Di sisi lain, masih tingginya penggunaan air tanah di Jakarta nyatanya menyumbang pendapatan yang cukup fantastis bagi Pemprov DKI. Diharapkan Pemprov DKI bekerja sama dengan Kementerian PUPR untuk segera menyiapkan sumber air baku lainnya selain dari Waduk Jatiluhur terkait pemenuhan air bersih. Dengan demikian, penggunaan air tanah bisa berkurang dan penurunan muka tanah ibu kota dapat diantisipasi dengan harapan ancaman Jakarta akan tenggelam tidak akan pernah terjadi. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.